Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan kebenaran-kebenaran, maka kami mengazab mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Surat Al-A'raf ayat 96. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang terhormat, mari kita terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan kehidupan. Ayat yang baru saja dibacakan tadi memberitakan sebuah prasyarat agar satu negeri mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan di dalam ajaran Islam adalah satu ajaran di mana kondisi seseorang merasa tenang, merasa nyaman dalam menjalani hidup. Ada yang mengatakan bahwa keberkahan itu adalah persentuhan atau irisan rasa ketuhanan dengan kehidupan nyata. Maka salah satu yang paling penting diwujudkan dalam hidup ini memang adalah keberkahan. Dan beberapa doa kita diajarkan, doa makan misalnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang diminta bukan kenyang, tetapi keberkahan. Demikian juga ketika anak lahir, kita tidak dianjurkan untuk mendoakan anak itu menjadi orang hebat, menjadi pejabat penting, punya kekayaan yang banyak. Bukan itu yang didoakan, tapi tetap keberkahan. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anak yang dititipkan kepadamu dan dia menjadi besar, berbuat baik dan seterusnya. Nanti kalau ada orang yang menikah, itu pun pasangan itu tidak didoakan supaya mereka menjadi keluarga yang hebat-hebat segala macam. Doanya adalah keberkahan. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu. Wa jama'a bainakuma fil khair, supaya kamu terus kompak dalam kebaikan. Lagi-lagi keberkahan. Kalau ada orang yang membantu kita, memberikan uang, harta atau apapun, itu juga tidak didoakan supaya hartanya banyak, tidak. Tapi doa yang sering disampaikan orang, semoga hartanya makin melimpah, itu sebenarnya kurang tepat. Tapi kalau ada orang yang membantu, memberi, doanya adalah barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Jadi keberkahan itulah sebenarnya yang menjadikan seseorang tenang. Banyak harta belum tentu kalau belum tentu berkah. Kalau tidak berkah itu amat menyiksa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, secara sederhana keberkahan itu didefinisikan oleh para ulama
ziyadatul manfaah ma'al istimror. Adanya manfaat yang lebih dari sesuatu dan dia berkesinambungan. Apa maksudnya? Kalau orang haus lalu meminta air, fungsi air itu gunanya adalah untuk menghilangkan dahaga. Siapapun bisa minum, siapapun bisa makan. Tapi bagaimana memunculkan keberkahan di dalam segelas air, secangkir kopi? Mulailah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada kesadaran bahwa itu nikmat Tuhan yang mengalir di kerongkongannya, itu akan menambah nikmat air itu melebihi dari fungsi air itu sekedar untuk menghilangkan dahaga. Ada kemanfaatan di balik itu. Orang yang gajinya mungkin terima gaji sama-sama 1 juta, kalau yang bersyukur dia akan dapat keberkahan. Alhamdulillah dapat gaji. Tapi bagi yang tidak bersyukur, dia akan mengeluh, deh gaji 1 juta, bayar utang saya tidak cukup. Itu tersiksa dia. Maka rasa lapang itu dalam kondisi yang sama itu berbeda setiap orang. Itu yang membedakannya adalah dimensi keberkahannya itu. Di dalam hidup ini, ketika kita mengejar sesuatu, memang keberkahan itulah yang menjadi puncak dari apa yang kita perjuangkan itu. Perkawinan misalnya, kan itu didoakan supaya berkah. Bagaimana perkawinan yang berkah? Ya aman, damai, dan dia istimror, berkelanjutan. Di Kota Padang dan khususnya Sumatera Barat itu termasuk 10 besar provinsi yang tingkat perceraiannya tinggi. Ini berarti pernikahan tidak berkah dan mencari berkah di pernikahan lain. Padahal dari awal dibangun susah payah, kompak, tapi ketika datang bantuan Allah, penghasilan sudah mulai bagus, pekerjaan bagus, harta mulai banyak, mulai muncul masalah. Yang istri melihat suami orang lain, yang suami melihat istri orang lain, dan macam-macam. Sehingga istilah ladape mangkurugi, ini keberkahan yang ini. Orang bekerja kadang-kadang diberhentikan secara tidak hormat, itu tidak berkah. Bapak dan hadirin sekalian, karena itulah kita perlu mengkondisikan sesuatu agar kehidupan dan segala ikhtiar yang kita lakukan itu menjadi berkah. Seorang ulama, Mutawalli Sya'rawi, dia mengindikasikan tanda-tanda orang yang berkah itu. Pertama, istimta bi fi'lil khair. Dia menikmati melakukan kebaikan. Ada orang yang meminjamkan uang tapi tidak dikembalikan. Besok datang lagi, Pak, pinjam itu. Yang kemarin belum dikembalikan. Besok tidak dikembalikan, minjam lagi. Itu kalau orang yang tidak menemukan keberkahan harta, dia tidak akan memberi. Patang saya lebih bayar, lebih pinjam lebih dia. Tapi orang yang menemukan keberkahan, dia akan kasih. Soal orang tidak membayar bukan urusannya. Dia berbuat baik kepada Allah, dia candu, istinta. Karena Allah pasti mengganti, dia yakin itu. Makanya kalau berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Yang sulit itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Dan itu luar biasa. Dan hanya orang yang diberi keberkahan yang mampu melakukan itu. Kemudian tanda-tanda orang yang berkah, ihtiyajatuhu kafiyatun. Kebutuhan hidupnya dia merasa cukup. Itu orang yang berkah. Karena bagaimanapun soal
uang, soal harta, soal apa segala macam memang akan fluktuatif. Setiap orang pasti berbeda dan kebutuhan berbeda. Tergantung orang bagaimana memanage apa yang dia dapatkan sehingga cukup. Kan doakan kita diminta untuk diberikan kecukupan, bukan banyak. Banyak belum tentu cukup, tapi yang sedikit bisa cukup, tergantung orang menerimanya. Allahumma kfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah bagi kami karuniamu sehingga kami tidak meminta kepada orang lain. Rasa cukup inilah yang sering menjadi masalah sekarang, apalagi menjelang hari raya, puasa Ramadan. Banyak perampok-perampok, pencuri karena ingin mendapatkan sesuatu, karena tidak merasa cukup dari apa yang diberikan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian ada lagi istiqomah fil khair. Orang yang berkah itu selalu istiqomah dalam kebaikan, karena dia candu, senang sholat ke masjid, duduk, baca Quran, senang. Dan itu terus dilakukan secara berkesinambungan. Puasa Ramadan ini mengajarkan kita dan mengantarkan kita pada titik itu di mana kita menemukan keberkahan. Sehingga puasa Ramadan, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Marilah kita manfaatkan, kita jemput keberkahan itu dan kita terbang ke arasy Allah untuk menemukan kehidupan yang berkah itu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.